Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Tajwid Kilat. Pada video kali ini kita akan meneruskan tashih bacaan surat Al-Baqarah ayat yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Baik, sahabat Al-Quran, di ayat yang keempat ini mari kita kupas hukum-hukum tajwidnya. Mulai dari walladzina, ada idgham syamsiyah karena ada al-ta'rif yang bertemu dengan huruf lam. Kemudian ada dzi mad tabi'i, ya. Kemudian berikutnya ada yu'minuna, ya. Di sini ada hamzah sukun, ya, harus ditekan, ya, tanpa suara. Yu'minuna. Lalu nu ada mad tabi'i, baca dua harokat, satu ayunan. Bima unzila, ya. Ada mim yang panjang atau mad bertemu dengan hamzah, ya. Ini mad jaiz munfasil, ya, dibaca 4 harokat, ya, 4 ketukan, 4 lepas. Kemudian unzila, ya. Unzila ada ikhfa hakiki, ya. Ilaika bacaan lembut. Wa ma unzila sama mad jaiz munfasil, baca 4 harokat, 4 ketukan, 4 lepas. Unzila ada ikhfa hakiki juga, nun mati bertemu dengan za. Lalu min qablik ada nun mati bertemu dengan huruf qaf, ya, ikhfa hakiki juga. Berikutnya ada qablika, ada ba sukun di pertengahan atau sukun asli qalqalah sughra. Wabil akhirah, ya, ada al-ta'rif, ya, bertemu dengan hamzah. Wabil a idhar qamariyah, ya. Akhirah, ya, a-nya mad badal, ra-nya dibaca tafkhim atau tebal. Hum yu, mim sukun, ya, mim mati bertemu dengan ya, idhar syafawi. Yu mad tabi'i, qinun mad arid lis sukun, baca 4 harokat, ya. 4 ketukan dan 4 lepas atau 4 diam. Baik, sahabat Al-Quran, di ayat yang keempat ini saya akan menjelaskan ada 2 hukum. Yang pertama adalah mad jaiz munfasil, ya. Mad artinya panjang, jaiz boleh, ya, munfasil yang terpisah, ya. Mad jaiz sendiri artinya ialah ketika ada huruf mad, entah itu alif atau waw atau ya, mati bertemu dengan hamzah, ya, bertemu dengan huruf hamzah di lain kata, ya. Seperti bima unzila, bima satu kata, kemudian unzila beda kata, ya. Maka yang dimaksud dengan mad jaiz munfasil di sini ialah, ya, boleh dibaca terpisah, ya. Boleh dibaca terpisah. Bima, kalau kita mau berhenti di bima boleh, ya, karena dia beda kata. Contohnya walladzina yu'minuna bima, nah seperti itu, ya, contoh misalkan, ya. Dan ketika berhenti di bima, ya, maka penyebab dia dibaca 4 harokat hilang, ya. Dia harus dibaca
2 harokat saja, seperti mad tabi'i biasa. Bima, nah, seperti itu. Kalau dibaca sambung, ya, maka penyebab dia dibaca 4 harokat berlaku, ya, maka dia dibaca 4 harokat, 4 ketukan. Baik. Walladzina yu'minuna bima seperti itu. Ya. Bima ya, dibaca 4, ketukan 4, lepas. Baik, seperti itu mad jaiz munfasil, ya. Yang dimaksud dengan boleh terpisah ialah boleh dibaca waqaf, boleh berhenti di akhir mad, ya. Berbeda dengan mad wajib muttasil. Insyaallah kita akan bahas di ayat berikutnya. Baik, sahabat Al-Qur'an, berikutnya ada ikhfa hakiki, ya. Ada ikhfa hakiki, di sini ada 2, ya, bertemu dengan nun mati bertemu dengan za, dan nun mati bertemu dengan qaf, ya. Ini yang perlu saya bahas ialah cara membacanya. Ya, cara membacanya yang pertama, dia pasti diketuk 2 ketukan 3 lepas, ya. Jadi panjangnya 3 ketukan, lalu ketukan ketiga kita lepas. Contohnya unzila, ya. Nah, kemudian berikutnya ada min qablika, ya. Min qablika, ketukan ketiga lepas. Nah, kemudian yang kedua, ya, selain dibaca 3 ketukan itu, yang perlu kita perhatikan ialah cara menyamarkan dengungnya. Kebanyakan, ya, terjadi kesalahan ialah ketika membaca ikhfa ini tidak diperhatikan huruf berikutnya, ya, sifat dari huruf yang ditemui. Contohnya unzila, maka karena za ini adalah huruf istifal, ya, kita harus baca dengan tipis, ya. Contohnya ini sederhana saja, kita baca dengan tipis. Unzila, kebanyakan kalau kita baca unzila, kita tetap, karena ini sebelumnya ada dhammah, ya. Kalau kita terus mencucu, maka dia akan tetap seperti menebal, ya. Unzila seperti itu, ya. Maka yang perlu kita perhatikan ialah, ya, ketika samarkan ke huruf berikutnya. Dalam hal ini za, maka dia istifal, ya, tipiskan, ya. Gampangannya, ya, meringiskan, ya, nunnya meringiskan ketika mendengung. Unzila, ya, bukan unzila, ya, tapi meringiskan. Unzila, ya. Baik, begitu juga dengan berikutnya juga sama unzila. Nah, ketika bertemu dengan qaf, ya, di sini ada mil, ya, apalagi ini sebelumnya adalah kasrah, ya, maka jangan kemudian beringis terus, ya. Karena apa? Karena qaf di sini, ya, termasuk kelompok dari huruf-huruf yang tebal, ya. Maka tebalkan dengungnya, ya, menyamarkan huruf qaf. Contohnya min qablika, ya, qa bagaimana? Qa, ya, qa, min qablika, nah, seperti itu, ya. Tidak dibaca min qablika, nah, ini berlawanan dengan sifat dari huruf qaf. Maka sekali lagi, ikhfa hakiki, ya, selain kita dengung, kita juga perhatikan menyamarkan huruf berikutnya, sesuaikan dengan sifat yang ditemui. Baik, sahabat Al-Qur'an, yang berikutnya ada lagi, ya, tambahan wabil akhirah, ya. Wabil akhirah di sini ada mad badal, ya. Apa sih mad badal itu? Secara umum biasanya mad badal artinya adalah semua hamzah, ya, yang kemudian dibaca panjang, ya. Hamzah bertemu dengan mad, ya.
Contohnya wabil akhirah. Ini mad badal. Ini secara umum pengertian mad badal seperti itu. Akan tetapi sebenarnya mad badal secara istilah ialah ya yang mana hamzah itu ya menjadi pengganti ya dari fa' fi'il. Ya, contohnya amana ya, amanu biasanya karena dia amanu seharusnya. Nah, seperti itu ya. Utia uktia seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan akhirati? Ya, akhirati bukan akhirati bukan ya. Ya, karena dia bukan fi'il ya. Nah, maka mengapa dia menjadi mad badal ya? Maka mad badal di sini ya seperti wabil akhirati contohnya Quran ya, ya dan banyak sekali contoh yang lain yang bukan yang bukan secara kaidah menjadi fa' fi'il ya, maka dia memiliki hukum penyerupaan ya. Maka dia diserupakan ya, diserupakan dengan atau disamakan dengan mad badal yang secara kaidah memang dia fa' fi'il ya. Maka wabil akhirati di sini mad badalnya diserupakan ya, disamakan dengan mad badal yang sebenarnya seperti itu. Jadi ini memang mad badal ya. Baik. Maka benar kalau secara kaidah rata-rata bilang seluruh hamzah yang bertemu dengan mad yang dibaca panjang. Ya, memang benar. Ya, tapi kalau dikupas lagi ya, maka ada yang mad badal ini benar-benar secara kaidah menjadi fa' fi'il ya, ada yang mad badal yang memiliki hukum penyerupaan ya, disamakan dengan mad badal seperti itu. Baik sahabat Al-Qur'an, saya kira ayat yang keempat ini cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Saya bacakan sekali lagi. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Baik sahabat Al-Quran, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjut ayat yang kelima di video berikutnya. Silakan share kepada yang lain. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.